Berikut merupakan ruang lingkup materi literasi digital dan kemanusiaan. Hubungan teknologi, manusia, Society 5.0, dan revolusi industri 4.0. Sebagai salah satu dari 7 unsur kebudayaan, teknologi berfungsi untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Lambat laun, teknologi yang diciptakan akan semakin rumit, yang menyebabkan perubahan yang radikal pada kehidupan manusia, yang bermuara pada Society 5.0. Society 5.0 adalah masyarakat super cerdas yang mampu mengintegrasikan ruang fisik dengan ruang cyber. Faktor pendorong munculnya Society 5.0 adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat dengan revolusi industri 4.0. Dampak positif dan negatif teknologi. Yang pertama yaitu kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mendapatkan informasi. Yang kedua yaitu kemampuan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat yaitu kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Yang kelima yaitu berpartisipasi aktif dalam aksi sosial. Dampak negatif teknologi dan literasi digital. Yang pertama, ada keamanan digital. Meliputi serangan dunia maya yang mencakup denial of service, worm, virus, dan Trojan. Pencurian informasi yang sering terjadi adalah phishing. Yang ketiga, identitas manipulasi data digital. Yang kedua, kualitas hidup, lingkungan hidup. Dengan perkembangan teknologi, muncul sampah-sampah sampingan, seperti server yang sudah tidak digunakan dan atau keyboard. Masalah mental, seperti antisosial dan kecanduan game online. Masalah produktivitas kerja, seperti misalnya PC yang seharusnya digunakan untuk bekerja malah digunakan untuk berselancar media sosial. Yang ketiga, bidang ekonomi dan politik, pembunuh pekerjaan, misalnya seperti ojek online yang menjadi pemicu matinya ojek offline. Konsep dan pemanfaatan IoT dan Big Data. IoT adalah suatu konsep di mana suatu objek dapat mengirimkan data melalui jaringan tanpa perangkat komputer dan manusia. Penerapan IoT pada bidang kesehatan, contohnya seperti pendataan detak jantung. Dalam bidang transportasi, seperti mobil tanpa pengemudi. Dalam bidang lingkungan, saat melakukan penelitian, dapat mencari data dengan cepat dan valid. Dalam bidang energi adalah seperti smart TV. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang sangat-sangat besar. Terdapat 3 definisi yang dapat mempresentasikan apa itu big data, yaitu volume, velocity, dan variety. Terdapat juga 2 V lainnya, yaitu value dan veracity. Big data telah digunakan dalam banyak bisnis, digunakan untuk pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence artinya adalah kecerdasan buatan. Konsep Artificial Intelligence yang pertama adalah thinking humanly, acting humanly, thinking rationally, dan acting rationally. Implementasi Artificial Intelligence dalam bidang medis adalah untuk meningkatkan efek pengobatan dalam jurnalisme sebagai reporter robot, perbaikan mobil menggunakan AR, mendukung proses perekrutan karyawan, peningkatan kepuasan dengan layanan pelanggan dengan asisten virtual dan chatbot. Konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Atau yang lebih formal, e-commerce dapat didefinisikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara digital. Terdapat beberapa tipe-tipe e-commerce. Yang pertama yaitu
business to consumer, yang kedua business to business, yang ketiga consumer to consumer, yang keempat social e-commerce, yang kelima mobile e-commerce, yang keenam local e-commerce. Pemanfaatan e-commerce seperti aplikasi-aplikasi berikut. Etika dunia cyber. Panduan dasar menggunakan media sosial. Yang pertama, menjaga privacy. Tidak mudah memberikan informasi data diri ke sosial media. Yang kedua, menjaga keamanan akun dengan menggunakan kata kunci yang sulit ditebak dan mengubahnya secara berkala. Yang ketiga, menghindari hoax. Yang keempat, menyebarkan hal-hal positif sekalipun dalam sosial media yang eksklusif. Yang kelima, menggunakan media sosial seperlunya. Tantangan dunia cyber. Yang pertama ada hoax dan berita bohong. Yang kedua, konflik di sosmed. Yang ketiga, kriminalitas di media sosial. Pemanfaatan internet yang baik adalah dengan menggunakan Mendeley misalnya, agar terhindar dari plagiasi. Berikut pasal-pasal yang mengatur kasus dalam UU ITE. Aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Jika di dunia nyata terdapat KUHP, maka di dunia maya terdapat UU nomor 11 tahun 2008, JO UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. ITE terdapat asas yang diatur dalam pasal berikut cakupan materi UU ITE. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.